Selamat pagi, cewek-cewek cakep sama cewek imut satu lagi mamam. Selamat pagi teman-teman, mungkin kita baru bertemu pagi ini, mungkin yang udah sering dan udah enek juga sering banyak ya. Mungkin beberapa baru pertama kali bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Anas. Saya dari komunitas ini, komunitas Domus Cordis. Kalau mau tahu tentang Domus Cordis itu apa, nanti kita ngobrol-ngobrol setelah ini. Tugas saya pagi ini, saya disuruh membawakan tentang cewek, tentang wanita. Kalau saya waktu ditanya bawain tentang wanita, yang pasti saya balik lagi bertanya tentang keberadaan saya sebagai wanita. Saya akan balik ke kitab yang pertama, ke Kejadian. Saya akan lihat bagaimana Tuhan menciptakan saya sebagai wanita. Pernah gak sih dalam hidup teman-teman bertanya gitu, Tuhan kenapa sih Engkau menciptakan aku sebagai seorang wanita? Kenapa sih aku gak cowok aja? Kenapa sih aku kok diciptakan kayak begini sih Tuhan? Ini ada tonjolan 2 gitu di sini. Kenapa sih tiap bulan mesti menstruasi atau apa? Kadang-kadang mungkin kita bertanya ya di saat-saat kita dalam perjalanan hidup kita sebagai wanita, terus kita mengalami sesuatu, sakit mens, terus kita mengalami tiba-tiba moody, tiba-tiba sedih gitu. Mungkin bertanya juga, saya juga pernah bertanya sama Tuhan, ini ribet banget sih jadi cewek gitu. Kadang-kadang waktu kita nggak bisa handle feeling kita gitu ya. Tiba-tiba kok moody banget nih ditanya begini, tiba-tiba marah, tiba-tiba apa, tiba-tiba kram perut sakit, aduh kenapa sih kok sengsara banget gitu. Mungkin kita pernah bertanya-tanya dan saya juga pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Engkau menciptakan aku sebagai wanita? Nah, pernah timbul pertanyaan seperti itu. Nah, saya balik lagi, saya selalu ingat bagaimana Tuhan menciptakan kita. Jadi waktu kalau di kisah penciptaan awal itu kan Tuhan bilang ya, Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan image Dia. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita bilang sama sebelah kita dulu, kita diciptakan sesuai dengan gambar rupa Allah loh, image of God. You are image of God. Kita mesti bilang sama teman kita, you are image of God. You are image of God. Image of God. Ini penting supaya kita ingat, gila ya, ternyata kita tuh sama Tuhan se-image, serupa, segambar, secitra gitu loh. Kita mesti bawa ini terus, kita mesti ingat. Makanya saya taruh di slide nomor 1. Ini yang mesti diingat. Faktanya, fakta pertama, kita diciptakan sebagai wanita tuh kita unik. Waktu penciptaan manusia itu kan si diciptakan Adam duluan, ya kan? Adam diciptain, terus Tuhan melihat, kayaknya dia butuh sesuatu. Kayaknya dia nih perlu seorang pendamping, seorang penolong. Kita sama ciptakannya beda. Kita unik. Adam dari tanah, kita dari tulang rusuknya si Adam. Jadi sejak awal memang beda. Cowok sama cewek itu pasti beda. Cowok diciptakan seperti Tuhan menciptakan Adam, tapi wanita diciptakan diambil dari tulang rusuknya si Adam. Kita harus ingat, wanita diciptakan unik. Wanita diciptakan berbeda dengan pria. Kita harus ingat, kita unik. Fakta nomor 1. Kita beautiful. Bukan standar dari dunia menilai kita beautiful. Bukan standar dari gadis sampul. Ketahuan di zamannya. Sekarang apa gue gak tahu ya. Miss World atau apa gitu kan. Bukan standarnya itu. Tapi kita memang beautiful. Kita diciptakan unik. Simply because kita diciptakan image of God. God created Anas nih yang kayak begini nih gitu kan. Yang matanya sipit, mesti pakai skot gitu kan. Yang apalah gitu loh. Pokoknya yang kayak begini gitu loh. Yang punya rahim, yang seperti tadi Lia bilang untuk memberi. Yang punya breast kayak begini gitu kan. Mungkin gunanya untuk menyusui, ya kan. Yang punya, ya tingginya segini.
rambutnya begini gitu loh. Kepembawaannya begini gitu loh. Cara berbicaranya begini. Kita diciptakan unik. Pokoknya masing-masing kita diciptakan tuh dengan spek tertentu, dengan keunikan tertentu, dan sesuai dengan image-nya Tuhan. Fakta nomor 2. Kalau kita lihat gitu kan, kenapa Tuhan tuh menciptakan laki-laki lalu Tuhan menciptakan perempuan? Apa yang Tuhan mau kasih lihat sih? Apa yang Tuhan mau kasih lihat? Perempuan itu sebagai lambang mempelai. Analoginya itu kalau kita baca Efesus ya. Kalau kita baca Efesus tuh, Efesus 5. Yang suami istri udah pasti hafal banget tuh ya. Yang kalimat pertamanya apa? Hai istri, tunduklah pada suami. Efesus 5 ayat 23 sampai dengan 32. Nah, di sini kita mau lihat bahwa benar-benar tuh Tuhan mau menunjukkan analoginya kalau misalnya perempuan itu dia tuh mempelai, dia tuh jemaat. Kalau laki-laki tuh sebagai pemberi, kita tuh sebagai penerima. Hubungannya tuh laki-laki tuh sebagai Allah, perempuan tuh sebagai jemaat yang menerima kasih. Faktanya perempuan diciptakan supaya Allah mau kasih lihat kalau perempuan itu tuh sebenarnya mempelai aku, mempelai Kristus, sama seperti gereja, sama seperti jemaat. Ya kan? Jadi kalau misalnya orang lihat cowok, orang akan melihat bagaimana Allah yang perkasa, bagaimana Allah yang maha besar memberikan cinta, memberikan kehidupan. Orang akan melihat perempuan sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai mempelai Kristus. Ya kan? Baca tuh Efesus 5 ayat 22 sampai 32 itu tentang hubungan suami istri. Bagaimana Allah menjelaskan kalau cowok tuh seperti ini, cowok cewek tuh seperti ini, perempuan itu sebagai mempelai, sebagai jemaat. Di Efesus 5:32 kalau teman-teman bisa lihat, dia kasih kesimpulan rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Lewat keperempuanan kita, lewat kita diciptakan sebagai perempuan, Tuhan mau orang-orang melihat kalian perempuan ini sebagai jemaat, sebagai mempelai Kristus, sebagai gereja. Nah, setidak-tidaknya saya rangkum menjadi 3 hal. Kalau jemaat atau gereja itu tuh punya ciri-ciri apa sih? Mungkin masih banyak di luar ini, tapi ada 3 hal penting ini yang mungkin kita harus coba ingat, kita harus bawa terus. Waktu orang melihat gereja atau melihat jemaat, orang harus melihat Allah. So, kalau dari begini berarti waktu orang melihat perempuan, orang juga harus melihat Allah yang hidup dalam perempuan. Nanti kita akan masuk lagi lebih detail tentang melihat gereja, melihat Allah tuh apanya gitu loh. Lalu, ciri-ciri gereja, jemaat itu selalu menjaga kebenaran. Menjaga kebenaran ini penting. Kadang-kadang kalau kita sebagai wanita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup yang gimana ya, namanya juga zaman modern, masa masih mikir kayak begitu gitu kan. Makanya tadi Cilia bilang dari awal, platform ini, acara ini dibuat supaya kita membuat pilihan-pilihan yang benar dalam Tuhan. Kenapa? Ya karena kita gereja, karena kita harus mewakili gereja, maksudnya kita adalah image of God yang begitu orang lihat, oh gereja tuh seperti itu, mempelai Kristus tuh seperti itu. Ya jadi kita harus menjaga kebenaran. Contohnya, kalau kita nih maksudnya lajang, masih single. Sekarang ini menjaga keperawanan, hidup suci, chastity itu kan sesuatu yang kasual ya. Maksudnya ya orang namanya juga cinta, kenapa enggak gitu kan. So untuk menjaga kebenaran, untuk tetap chastity di dalam kemurnian sebelum menikah, itu kan kadang-kadang suka orang udah menggampangin aja kalau zaman sekarang ya buat yang single-single ya kan. Wanita, gereja loh, jaga kebenaran loh, chastity loh. Orang lihat kamu, orang melihat Allah loh, yang harus menjaga kebenaran loh. Kamu gereja loh, cewek-cewek.
udah menikah. Kontrasepsi, hal yang berat. Saya anak 3 loh. Saya anak 3 dan gak tahu ntar anaknya bakal berapa. Wong gereja bilang gak boleh pakai kontrasepsi, so saya dari awal anak pertama, ke kedua, ke ketiga, saya say no pada kontrasepsi. Saya sadar betul, gereja bilang gak boleh kok, ya kan? Mau pakai kontrasepsi, mau mama yang bilang apa, mama mertua bilang apa, teman-teman, 3, gak salah. Yang ketiga kebetulan ya, kejadian ya, apa gitu kan? Enggak, gitu kan? Itu pilihan-pilihan berat yang kita hadapi sehari-hari gitu loh, ya kan? Ada teman di sini yang anaknya baru umur 1 tahun, udah ada adiknya lagi, udah ada apanya gitu. Banyak orang mungkin yang akan ngomong, ih gimana sih nggak bisa ya, nggak bisa tanam, nafsu laki lu atau apa gitu kan? Atau gimana sih ngaturnya, pakai aja, pakai kontrasepsi deh, pakai kondom. Bahkan saya pun dulu waktu udah anak ketiga nih, dokter saya kan, dokter kan bukan Katolik, dia nggak tahu ajaran Katolik gitu kan. Setiap kali saya kontrol dari bulan kedua sampai bulan melahirkan gitu kan, selalu ditanya, Bu, pakai kontrasepsi apa? Ini bukunya cuma buat anak 3 loh, Bu. Ntar nggak ada lagi mesti buku baru gitu. Bilang gitu. Tiap kontrol ditanya gitu loh. Bu, pakai kontrasepsi apa? Pakai kontrasepsi apa? Dok, saya waktu ngatur ke 1, kedua, ketiga bisa kok dok gitu kan. Gimana caranya Bu gitu kan? Lah, saya kan bisa pakai kalender dok gitu kan. Saya kan bisa pakai kalender. Terus jadi berhubungannya berapa kali Bu? Sebulan 2 kali dok gitu kan. Dia ketawa loh. Dokter kandungan saya ketawa terus bilang gini sama suster. Sus, dia sebulan cuma 2 kali. Sus, gimana suaminya tuh gitu. Hah? Saya sampai bingung gitu. Sampai nanya. Memangnya mesti berapa kali dok gitu. Terus gitu saya nanya, terus gitu dia bener-bener ketawa gitu kan, terus saya bilang akhirnya gini, dok, saya sama ajaran agama saya nggak boleh pakai kontrasepsi, jadi saya pokoknya akan berjuang, mengatur gitu loh, tapi kalau memang Tuhan memanggil saya untuk punya anak keempat, I'll see you dok gitu. I'll see you next time gitu. Dia cuma ketawa-tawa aja gitu. Ya maksudnya itulah dunia nyata kita gitu loh. Maksudnya untuk sebagai jemaat, sebagai gereja, sebagai mempelai Kristus, untuk membawa, menjaga kebenaran, ya itulah yang harus kita hadapi gitu loh. Karena memang sejak awal kita diciptakan, ya kita begini gitu loh. Dipanggilnya untuk begini. Lalu gereja sebagai bunda. Ya kan, kalau gereja itu kan selalu berkembang terus gitu kan, dia ada baptis orang baru ya, sama juga seperti kita juga wanita itu punya ciri-ciri itu sebagai bunda, ya kan, sebagai bunda yang melahirkan, menyusui, nanti memberikan kehidupan yang tadi seperti Lia bilang, pokoknya kita tiga ini aja yang kira-kira orang akan lihat ciri-ciri jemaat tuh seperti ini gitu loh. Mempelai Kristus tuh seperti ini. Wanita tuh harus membawa ini gitu dalam hidupnya. Faktanya, tapi spesifikasi kita diciptakan, kita memenuhi requirement yang tadi. Waktu tadi kita lihat yang 3 itu, gila berarti mesti kayak begitu kan. Faktanya, spesifikasi kita diciptakan, kita bisa kok gitu menjalankan itu semua. Faktanya adalah itu. Karena apa tadi waktu pertama kali? Kita adalah we are image of God. Kalau kita meragukan diri kita bisa itu, kita meragukan Tuhan. Sejak awal Tuhan udah bilang, kita ini image of God. Masa Tuhan gak bisa menjalankan yang 3 hal? Masa kita gak bisa? Image of God ini masa gak bisa menjalankan ciri-ciri gereja yang tadi? We are image of God. Melihat gereja, melihat Allah. Apa yang orang akan lihat? Kira-kira ada 5 ini. Ini yang saya rangkum aja. Sebenarnya mungkin banyak dan lebih luas lagi. Melihat gereja, melihat Allah. Melihat Allah itu cantik, beauty. Ya kan? Jadi cewek itu memang ya rada-rada rempong ya nggak punya alis, gambar alis, sulam alis. Matanya sipit pakai skot dikit. Nggak ada bulu mata, pakai bulu mata gitu kan. Kuku yang gak kelihatan juga di pedi di itu digambar-gambar, di glitter-glitter, mending kelihatan dari sono gitu kan ya, di glitter-glitter, wangi, mandi, pakai lotion, pakai parfum, ya itu
kita kan memang secara sadar atau enggak ada desire itu kan untuk menjadi cantik gitu, untuk menjadi beauty gitu kan. Ya itu, karena memang kita waktu diciptakan, didesain, memang ada desire untuk jadi cantik gitu loh. Untuk menampakkan menampakkan kecantikan gitu loh. Menampakkan kecantikan bukan artinya kita harus cantik dan jadi pusat perhatian semata gitu loh. Tapi waktu kita berdandan, kita berpakaian, kita pakai tas, kita pakai baju yang serasi, kita wangi, rambutnya bagus atau apa, kita tuh bukan hanya mempromot diri kita sendiri, tapi kita mempromot Allah, kecantikan Allah. Nih lihat ya, Allah menciptakan makhluk yang cantik. Jadi begitu orang lihat kita, orang melihat, wah Allah menciptakan wanita tuh cantik ya. Gitu. Jadi bukan hanya untuk kesombongan kita sendiri gitu loh. Gila keren lo pakai bajunya atau apa. Tapi waktu dilihat orang, pantas, oh ini ya Allah menciptakan wanita itu cantik. Compassion. Dia punya belas kasih, dia punya rasa cinta, dia lemah lembut. Compassion. Allah dia mau menggambarkan seperti kalau orang lihat wanita, lihat cewek itu, lihat perempuan, dia lihat tuh orang yang lemah lembut dan penuh kasih sayang gitu loh. Joy. Mana enak sih ngelihat orang yang mukanya gitu orang bilang apa, muka pantat ayam gitu kan ya kan, cemberut mulu gitu kan. Oh di rumah tuh nggak tahu anak habis UTS gitu kan. UTS lumayan susah gitu kan, segala macam, ini belum apa rambutnya dikual atau apa segala macam. Ya kan orang melihat kita menjalankan keseharian kita sebagai wanita, itu tuh kita sukacita gitu loh. Mau apapun yang terjadi, mau kemarin tidur cuma 2 jam anak sakit gitu kan, mau kemarin habis putus cinta gitu kan, pokoknya Tuhan mau lihat wanita tuh selalu joy. Kita bisa dapat joy itu dari waktu kita bergantung sama Tuhan, kita dapat itu joy. Forgiveness, gak menyimpan kepahitan, selalu memberikan maaf, pintu maaf buat dia. Humility ya, kerendahan hati. We are, untuk yang tadi, we are perfectly designed by God. Kalau kamu ragu, apa bisa ya gue menampakkan Allah dalam hidupku? Selalu tanamkan, we are image of God. We are perfectly designed by God. Fakta nomor 4-nya adalah, waktu kita menjalankan kebenaran, kita bukan cuman gak pakai kontrasepsi, kita bukan cuman hidup chastity, tapi kita juga menjalankan mission yang Tuhan kasih. Setiap manusia itu pasti punya mission. Karena waktu kita didesain, nih ya, lu gue ciptain ke dunia, nih spesifikasi lu wanita, ya dengan keahlian gini. Lu gue kasih ya buat mission, ya kan? Dari zaman dulu, di kisah-kisah Alkitab pun, wanita tuh punya mission. Wanita tuh missionnya bukan cuma di dapur, ya kan, siapin baju suami, siapin anak-anak, makan, bukan cuma itu doang. Dari single, kalau kalian tahu kisah Miriam wanita cewek kan, punya mission dia buat tanyutin si Musa, ya kan. Esther, kalau nonton, Esther tuh menyelamatkan bangsanya, gitu kan. Dia bukan cewek yang cuma dandan, mandi, wangi-wangi, duduk di dalam di rumah dapur gitu kan, masak atau apa, rapi-rapiin rumah, bukan. Selain itu pun dia punya mission, gitu kan. Dia punya mission. Bunda Maria ya nggak usah ngomong lagi. Kalau misalnya di Perjanjian Baru mungkin ada nama-nama yang mungkin kita jarang dengar. Itu ada Aquila tuh suami, istrinya tuh Priscilla. Priscilla itu suami istri, pelayanan. Punya rumah? Punya anak? Punya. Tapi kalau di Kisah Para Rasul baca, itu dia bermisi gitu loh, bersama dengan suaminya dia bermisi. Ada satu lagi namanya Lydia atau apa, dia penjual kain gitu juga, dia juga bermisi. Ibu-ibu, jadi bukannya zaman sekarang aja nih ya, mau sosokan pergi ke gereja, cewek pergi ke gereja punya misi, punya anak atau apa, enggak. Dari zaman dulu juga udah ditunjukin di Alkitab. Cewek-cewek selain punya tugas di rumahnya, beres-beres rumah, beres-beres kamar, ngurusin anak, ngurusin suami, pasti punya misi. Ya kan? Ini juga seperti, kalau ini mungkin saya bisa sharing sedikit, seperti ini juga yang terjadi
di kehidupan kita. Mungkin beberapa teman-teman di DC juga gitu, udah punya anak 2, udah punya anak 3, tapi tetap aja masih ngikut-ngikut rempong-rempong, sampai kadang-kadang orang mungkin nggak ngerti, lu apaan sih, anak juga udah 3 gitu di rumah gitu kan, nggak bisa ya duduk diem. Bokap nyokap kadang-kadang yang biasa nanya gitu ya, papa mama saya suka nanya gitu kan, anak udah 3 duduk aja diem-diem di rumah gitu kan. Ngapain sih mesti kesini-sini, pagi-pagi mesti kesini, malam-malam anak-anak diajak meeting gitu kan. Hari Minggu seharian meeting gitu kan. Anaknya tidur-tiduran di lantai, kitanya meeting atau apa gitu kan. Nah itu kenapa? Karena gak tahu kenapa ya, memang saya punya desire gitu loh. Desire untuk, mungkin itu panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi anak-anak juga gak terlantar, saya urusin anak-anak juga, urusin suami juga, urusin rumah juga. Ya tapi saya punya mission gitu loh. Nah, itu yang mungkin harus kita cari gitu loh. Selain kita urus suami, urus anak, Tuhan panggil kita buat mission apa sih kita hidup di dunia ini? Tuhan panggil apa gitu. Ini satu ayat juga favorit saya. Woman charm, deceptive, beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Apapun yang kita lakukan sebagai wanita, menjalani panggilan itu, kalau kita takut, kalau kita bergantung sepenuhnya sama desainer kita, apa yang kita mesti khawatirin? Apa yang kita nggak punya? Kalau kita punya desainer yang hebat, kalau kita punya seseorang yang tahu kita gitu loh, tahu spesifikasi kita, tahu kelemahan kita, apa yang kita mesti takutin? Sekali lagi saya selalu ulang-ulang slide ini supaya masuk terus. We are perfectly designed by God. Gereja sebagai bunda. Melahirkan tadi seperti Lia bilang, kita punya rahim untuk memberikan, meskipun gereja itu sebenarnya mempelai itu, wanita itu kalau analogi tadi Allah dan gereja itu menerima, tapi sebenarnya kita juga punya ciri-ciri kan untuk memberi kehidupan, kita melahirkan. Kenapa? Desain kita udah pasti mutlak, kita udah punya rahim, udah pasti. Kita tuh disuruh memberi kehidupan. Kita punya payudara, udah pasti kita buat menyusui. Waktu kita menyusui, bukan air susu aja loh yang keluar. Ya kan? Tapi sel-sel kita, sel-sel hidup itu juga keluar dari saluran ASI. Kita memberikan kehidupan, bukan air susu aja, bukan ASI itu cairan doang atau apa, itu ada sel-sel hidup juga yang kita transfer dari ibu ke anak. Kita memberikan kehidupan. Jadi buat ibu-ibu, bakal calon ibu, kita itu made in the image of God. Nah, ini bukan punya saya. Kita akan bahas ini. Setelah ini mungkin ada dokter dan ada yang lebih ahli. Jadi kalau secara alkitabiah gitu loh, Tuhan menciptakan kita dengan 2 payudara ini, gitu, sepasang payudara ini, semata-mata Tuhan mau menunjukkan bahwa, lewat payudara ini ya, selain kecantikan, selain kalau kita baca Kidung Agung ya, si Raja Salomo itu, dia begitu mengagumi loh payudara tuh, maksudnya wanita tuh indah, terutama di payudaranya gitu. Maksudnya payudara tuh maksudnya memberikan keindahan, orang lihat itu kan, ciptaan Tuhan yang begitu indah gitu loh, payudara tuh begitu indah. Tapi juga banyak ada juga di Yeskiel juga wanita-wanita itu menggunakan payudara itu untuk prostitusi ya kan, sebagai objek ya kan. Padahal payudara ini diciptakan sama Tuhan untuk memberi gitu loh. Untuk memberi. Jadi kalau misalnya kadang-kadang saya suka, saya sih ibu-ibu gitu ya. Dari awal waktu belum ibu-ibu juga saya mikir ini tuh fungsinya buat nyusuin lah ntar kalau gue punya anak gitu kan. Saya gak pernah berpikir fungsi lain gitu loh. Untuk dipamerkan atau apa. Pokoknya waktu saya single pun saya mikir, pokoknya nih toket ada nih 2 nih udah pasti nanti suatu saat berguna. Nah bergunanya juga gak tahu buat apa. Pasti kalau punya anak ya buat nyusuin gitu dan gunanya tuh pasti gunanya bukan untuk sesuatu yang memuaskan diriku, karena aku diciptakan nggak pernah untuk aku diciptakan selalu untuk sesuatu orang lain gitu loh.
Aku nggak pernah diciptakan untuk aku, gitu kan. Pasti tuh ada gunanya gitu loh. Pasti ada gunanya, bener gitu kan. Ini berguna nih, anak-anak gue tiga orang gitu kan. Makannya ya tahun-tahun pertama ya dari sini gitu kan. Ya itu gunanya gitu loh. Mazmur 22 ayat 9 itu juga udah bilang gitu kan. Pokoknya engkau yang mengeluarkan aku dari rahim ibuku, engkau juga yang memelihara aku gitu loh. Di di payudara ibuku gitu loh. Jadi kita tuh dikasih makan gitu. Tuhan bilang, Pak, gunanya ini gitu loh. Bukan untuk di show off, bukan untuk di ini. Makanya saya kadang-kadang suka bingung sama cewek-cewek, ibu-ibu yang enggak nanti payudara gue turun kalau gue nyusuin. Terus buat apa dong gitu kan, kalau punya anak gitu dikasih payudara, nggak mau ntar jadi jelek gitu kan, ntar ngondoy gitu, dia bilang ntar ngondoy gitu kan. Lah terus gimana dong, maksudnya jadi dia mempercayakan susu-susu yang lain gitu loh buat anaknya ya. Itu pilihan orang tapi tidak dengan kita ya kan, yang tahu dengan jelas kita diciptakan sebagai apa. Terakhir, slide terakhir sebelum kita nanti masuk. So, cewek-cewek, perempuan, kita udah tahu gitu loh. Kita tuh diciptakan untuk apa, kita tuh dipanggil untuk apa, kita punya misi, kita dikasih rahim untuk apa, kita dikasih payudara untuk apa, kita dikasih keberadaan kita sekarang ini tuh untuk apa. Cintailah tubuh kita, terlebih cintailah dan bergantunglah pada desainer kita yang menciptakan kita, menjadikan kita hari ini seperti apa. Bergantunglah pada dia, carilah dia, passionately love God with all your heart. Dengan segala pikiranmu, dengan segala kekuatanmu, berusahalah, kembalilah selalu kepada desainer kita.